Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita yakini sebagai seorang mukmin, hari kiamat adalah hari di mana akan ada banyak peristiwa yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Di hari di mana kita sudah sibuk dengan diri sendiri dan menanti nasib. Tak ada yang lebih kita butuhkan selain syafaat atau pertolongan yang sepenuhnya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimanakah bentuk syafaat itu dan bagaimana agar kita bisa mendapatkannya? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait syafaat yang paling dibutuhkan. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Pokoknya sehat. kita senantiasa doakan Pak Kiai sehat sehingga Amin. setiap hari kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat ya Pak Kiai ya. Amin, insyaallah. Temanya menarik hari ini Pak Kiai, terkait bagaimana kemudian syafaat yang paling dibutuhkan. Nanti kita akan bahas sebenarnya syafaat itu apa ya Pak Kiai ya. Tapi sebelum itu pemirsa, saya mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, ini kan sebenarnya masih termasuk dalam bahasan tafakur ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, karyanya Imam Besar Al-Ghazali. Dalam pandangan beliau, sebenarnya kalau kita bicara syafaat itu apa hakikatnya yang mungkin beliau elaborasi dalam kitab ini? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila, syafaat itu artinya pertolongan. Ya, pertolongan. Dan pertolongan itu menjadi sangat berharga ketika nanti setelah kehidupan, setelah kematian. Betapa bahagianya ketika seseorang di dunia ini mendapatkan pertolongan dari keluarga, dari sahabat, dan dari orang lain. Tetapi itu tidak menjadi besar kalau dibandingkan dengan syafaat yang memberikan keselamatan seseorang. Nah, kajian syafaat ini ya sebenarnya punya korelasi kajiannya dengan yang lalu tentang mizan. Timbangan. Timbangan. Dulu saya ingat betul waktu kita membicarakan itu, Mbak Mila mengatakan bagaimana kalau orang yang timbangannya sama. Kan ya gitu ya. Nah, pada saat itu maka syafaat yang lebih berbicara, yang lebih banyak memberikan ya, mendominasi dalam seseorang itu selamat dan tidak selamat. Dan bisa dibayangkan ya bahwa orang yang tidak mendapatkan syafaat maka rumit seandainya dia cuma mengandalkan ibadahnya saja. Karena kayaknya apalagi orang yang ibadahnya setengah-setengah ya Pak Kiai, maksudnya nggak full power gitu loh di dunia gitu loh Pak Kiai. Iya, jadi ada sebuah ilustrasi di dalam kitab tasawuf tentang Israiliyat. Artinya menggambarkan tentang umat-umat Bani Israel yang lalu gitu. Orang yang 700 tahun hidupnya hanya untuk beribadah. Kita umurnya saja nggak nyampe. Ya, 700 tahun yang hanya untuk ibadah. Tetapi ketika dia dipersilakan masuk sorga, dalam dialog imajinasi itu digambarkan, masuklah kau. Ya, udkhul jannata birahmati rabbi. Masuklah kau ke dalam sorga dengan kasih sayang Allah. Dia bilang la. Adkhulul jannata li ibadi. Ya, li ibadati. Aku masuk surga itu karena memang layak. Aku hidupku tuh hanya untuk ibadah. Maka orang itu nggak boleh masuk dulu. Dibuat perhitungan, ya, dibuat perhitungan. Ternyata dia cuma mengedipkan mata aja nggak, dengan nikmat yang mengedipkan mata dibandingkan dengan ibadahnya 700 tahun itu nggak imbang. Nggak ada apa-apanya. Nah, sehingga dia taubat dan minta ampun kepada Allah bahwa sebenarnya orang nggak bisa selamat kalau nggak dapat syafaat pertolongan. Ya, nggak dapat pertolongan itu nggak bisa. Intinya gini, uang yang untuk beli tiket itu nggak cukup. Maka mau harus ada memo. Nah, syafaat kira-kira begitu. Betul. Dari lahir sampai kita wafat lah ibaratnya Pak Kiai ya. Itu tidak akan bisa sekalipun membalas ya. Maksudnya ibadah yang kita lakukan gitu ya Pak Kiai. Nggak akan bisa membayar lah. Bayar surga tuh nggak akan pernah bisa ya. Nggak bisa. Bayangin saja satu perbuatan balasannya 10 cuma Allah yang mau berikan.
Mana ada di dunia ini pengusaha, pedagang yang ketika orang beli satu kasihnya 10 itu, oh pedagang bodoh kan gitu ya. Iya, pasti akan. Padahal bukan begitu. bodoh, oh penyayang gitu. Nah, sehingga berapa jumlah umur kita, berapa kebaikan yang kita lakukan nggak memadai untuk bisa menyelamatkan kita, itu nggak mungkin. Oke, jadi syafaat. Nah, syafaat itu Pak Kiai maksudnya begini. Kalau syafaat itu kan sebenarnya memang murni punyanya Allah ya. Iya. Tapi kemudian yang kita tahu adalah ketika kita nanti menghadapi dahsyatnya hari kiamat, kita mengharapkan juga syafaat dari misalnya baginda Rasulullah SAW. Iya, betul. Bagaimana kemudian memposisikannya? Apakah Allah kemudian memberikan izin begitu ya Rasulullah untuk memberikan syafaat pada umatnya, atau seperti apa sih Pak Kiai penggambarannya? Iya, ada satu hadis yang cukup panjang lebar menceritakan ketika Yaumul Ba'tsi wan Nusur, ketika mereka sudah mau masuk ke medan penimbangan amal itu, mereka minta pertolongan, minta syafaat. Datang ke Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam memberikan syafaat sehingga mereka selamat. Kata Nabi Adam, aku melakukan kesalahan. Aku khawatir tidak bisa bertanggung jawab terhadap kesalahanku itu tadi. Makan buah yang dilarang. Datang kepada Nabi Ibrahim bilang, aku pernah berbohong satu kali. Ya, ketika mengatakan bahwa bisa jadi yang menghantam ini berhala yang besar. Padahal di situ sebenarnya aku ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu harus memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Ke Nabi Isa juga tidak sanggup memberikan pertolongan karena dia dipertuhankan oleh para pengikutnya. Maka sampailah kepada Nabi, dan Nabi mengatakan syafaati linnasi ammah. Syafaatku itu bisa lintas umat gitu loh. Lintas umat. Ya, lintas umat. Jadi bisa kepada umat-umat terdahulu. Dan ada hadis lain lagi yang menjelaskan bahwa ada 5 hal yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya. Di antaranya itu ju'ilat liyal ardu masjidah. Allah menjadikan semua bumi itu menjadi tempat sujud. Tempat sholat. Jadi kalau orang Nasrani itu dia harus di gereja, kalau orang Yahudi harus di sinagog. Maka orang Islam di pinggir jalan di mana saja boleh. Allah, betul. Yang kedua, Allah memberikan ya kepada perbedaannya itu bahwa Nabi Muhammad itu diberikan syafaat yang bisa bukan cuma kepada umatnya tetapi kepada umat-umat yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan yang diberikan Nabi Muhammad. Wala fakhra, dan itu aku tidak bangga, tidak menyombongkan diri dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, bila ini menjadi sebuah kejelasan syafaat itu, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan di saking mulianya Nabi Muhammad itu, yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad, para rasul, para anbiya, termasuk orang-orang solihin, suhada, orang-orang soleh, dia akan memberikan syafaat. Umpamanya kita belajar kepada seorang guru yang soleh, yang benar-benar menjadi warasatul anbiya, bahwa tugas-tugas kenabian dia yang menjalankan benar-benar dalam makna yang hakiki itu. Dia bisa memberikan syafaat dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Orang-orang yang mati di medan tempur. Dia bisa memberikan syafaat kepada ibu bapak. Masya Allah, baik-baik. Oh iya, ini juga menarik, Bu. Bahkan penghafal Quran juga bisa memberikan syafaat juga ya kepada orang tuanya. Betul. Pak Kiai, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan masih membahas tema kita hari ini. Gapai kemuliaan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode syafaat yang paling dibutuhkan. Pak Kiai, seperti biasa di segmen 2 ini sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Saya ajak Anda pemirsa untuk bersama-sama menyaksikan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cecep Haryadi
pimpinan dari Majelis Taklim At-Tanwir yang beralamat di Jalan Martimbang Raya, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Hakam berkenaan dengan syafaat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan syafaat? Lalu siapa saja yang bisa memberi syafaat? Apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan syafaat? Dan berikutnya, fungsi syafaat setelah kita mendapatkan syafaat itu. Mohon pencerahannya dari yang terhormat Kiai Haji Muhammad Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu rombongan dari Pak Kiai, Masya Allah, ada dari Bapak Muhammad Cecep ya, di Kebayoran Baru. Pak Kiai, pertanyaannya banyak, saya harus nyatet ya, takut lupa Pak Kiai. Tadi beberapa pertanyaan yang mungkin sangat penting untuk kita bahas adalah apakah yang pertama maksud dari syafaat itu, tadi sempat kita bahas sedikit. Kemudian siapa saja yang kemudian bisa memberikan syafaat. Syarat apa saja yang mungkin kita bisa mendapatkan syafaat tersebut. Dan sebenarnya fungsi syafaat itu untuk apa sih nantinya? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih bahwa syafaat itu sesuai dengan maknanya berarti pertolongan. Kemudian tadi sudah dijelaskan pandangan Imam Ghazali bahwa yang memberi syafaat itu Nabi Muhammad. Kemudian para rasul, para nabi dan suhada wassolihin. Orang-orang yang mati di medan tempur ya membela Islam wassolihin. Nah, orang-orang soleh ini termasuk di dalamnya ulama dan penghafal Quran. Jadi penghafal dan penyebar Quran. Nah, orang-orang ini termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Nah, kalau ditanya dalam bentuk apa syafaatnya, itu kalau di dalam orang yang memberikan hafal Quran itu digambarkan memberikan mahkota kepada ibu bapaknya sebagai penghormatan. Apakah itu dalam arti pengertian hakiki? Bisa jadi ya, tapi yang pasti gambarannya itu orang yang bisa memberikan syafaat dalam anak yang bertaat yang semacam ini, dia tidak mau masuk ke dalam sorga sebelum ibu dan bapaknya itu dibawa masuk. Maka malaikat bingung, ini orang mau masuk sorga tapi minta syarat gitu. Lapor kepada Allah, kemuliaannya dia disebut dengan ahlullah. Karena dia dianggapnya keluarganya Allah, maka Allah mengatakan siapa saja yang kau sukai kau bawa aja. Masya Allah. Ya, jadi ini penting juga buat Mbak Mila, buat saya, anak, di cucu. Ya, kenapa tidak? Ya, bahwa mereka sebelum belajar sudah lebih Quran lebih dahulu dipelajarinya. Karena ini juga syafaat. Nah, kemudian jangan lupa Al-Quran itu juga syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran walaupun dia tidak hafal, dia membaca Quran, dia cinta dengan Al-Quran, syafi'an li ashabi. Dia bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian juga orang yang mengajarkan Quran. Dia tidak hafal Quran, tapi dia punya metodologi Al-Quran untuk diajarkan, untuk dipahamkan. Bahasa mudanya itu para ulama sekarang ini yang berceramah menyampaikan 1-2 ayat Al-Quran menjelaskannya. Itu dia juga dalam salah satu perspektif. Ya, ulama itu dia termasuk orang yang memberikan syafaat kepada keluarganya atau kepada umatnya. Seperti guru-guru di pesantren, mereka tidak menjadi pahlawan tanpa jasa. Nah, orang-orang ini akan diberi jasa oleh Allah. Tapi saya kira yakin ya, orang-orang yang sudah menukar vouchernya di dunia ini, maka dia tidak akan laku lagi vouchernya itu untuk ditukarkan di akhirat. Nah, jadi betapa pentingnya kita ikhlas. Lalu apa yang menjadi keuntungan setelah kita mendapatkan syafaat? Nah, otomatis kita setelah mendapatkan syafaat kita akan dipersamakan dengan orang-orang baik gitu. Walaupun sebenarnya kita kurang baik gitu loh.
Nah, syaratnya itu bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, dia harus tidak musyrik. Ya, tidak syirik kepada Allah. Kemudian ada kalimat tauhid di dalam dirinya. Dan dia termasuk orang yang mendapatkan syafaat itu di dalam hadis itu orang yang sering membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aksarukum salatan alayya wa ana lahu syafi, ya. Siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku, maka aku bisa memberikan syafaat kepadanya. Okay. Apakah syafaat itu milik Nabi Muhammad? Jawabannya bukan. Syafaat itu punya Allah. Ya, kemudian syafaat itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi yang lain sebagai cinta kasih. Bagian dari kasih sayang Allah kepada nabi-nabinya dan rasulnya orang soleh diberikan syafaat. Nanti berdasarkan kasih sayangnya Nabi, kasih sayangnya orang soleh, dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang layak dalam pandangannya untuk diberikan syafaat. Okay. Kira-kira urutannya seperti itu. Jadi pada intinya adalah syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sebenarnya minta syafaat itu ya mintanya sama Allah ya. Mestinya minta sama Allah. Enggak dengan Nabi perantara Muhammad yang lain. cuma wasilah saja. Perantara, ya. betul. Jadi jangan sampai justru malah terbalik ya Pak Kiai ya. Memintanya langsung kepada Nabi Muhammad karena pada akhirnya kan itu tadi syafaat murni milik Allah. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya walaupun tidak kontekstual ya, tetapi melalui media CNN ini, Gapai Kemuliaan ini jadi menarik. Ada beberapa bentuk sholawat ya yang di masyarakat itu dipahami itu musyrik. Tetapi yang dipahami oleh orang lain itu tidak musyrik gitu loh. Nah, itu melihat dari redaksi. Ya, dari redaksi-redaksi yang menurut mereka yang tidak setuju, kenapa mintanya kepada Nabi Muhammad? Kenapa tidak mintanya kepada Allah? Bukankah Nabi Muhammad juga memerlukan syafaat dari Allah? Mintanya sama Allah gitu. Tetapi pada redaksi-redaksi sholawat itu selalu mengatakan bunyi redaksinya itu Nabi Muhammad yang memberikan redaksinya itu sholatun jinabiha min jamil ahwali wal afat. Salawat itulah yang bisa menyelamatkan kita semua dari pala petaka. Gitu. Apakah salawat itu memang maknanya seperti itu? Nah, tentunya yang dimaksud dalam orang-orang yang bertawasul ini, bukankah di dalam kajian ya kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu ada yang disebut dengan tawasul. Jadi sebenarnya ketika dia menyebut salawat, bukan maknanya mintanya kepada Rasul. Secara otomatis dalam kalimat itu ada beberapa penggalan kalimat itu yang disembunyikan sebagai sebuah hal yang sudah dalam sebuah keindahan bahasa dan orang sudah mengerti. Nah, sehingga Imam Az-Zamakhsyari, ya, tokoh tafsir yang nuansanya itu kepada linguistik, beliau mengatakan ya laula bitakdir la fahimal hamir. Bahasa Arab itu kalau tidak menyembunyikan, tidak mentakdir-takdirkan kalimat, sesungguhnya keledai juga bisa berbahasa Arab. Nah, jadi ini cuma kajian bahasa saja. Jadi bahasa yang menyebutkan salawat itu yang bisa melepaskan dari malapetaka, salawat itu yang bisa menyelamatkan, bukan maknanya salawat itu yang menyelamatkan. Itu maknanya biwasitati salawati hazihi, dengan perantaraan permohonan kepada salawat yang aku baca ini, maka Allah memberikannya itu. Itu namanya takdir. Nah, jadi ada orang-orang yang menerima kalimat takdir, ada orang yang mengartikan secara lafziah, secara tekstual. Ini memang nggak ketemu. Nggak ketemu, betul. Ya, jadi kajiannya saya kira seperti itu. Oke, baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode syafaat yang paling dibutuhkan. Pak Kiai, betul kita semua ini pasti membutuhkan syafaat kan nanti. Karena itu tadi, dengan diri kita sendiri, dengan amal yang kita bawa, rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin. Dan pasti tidak akan mungkin kita bisa meraih surganya Allah. Betul. Tapi Pak Kiai, ada tidak memang orang yang sebenarnya mengaku muslim sebenarnya, tapi dia memang tidak akan bisa mendapatkan syafaat? Orang-orang seperti apa sebenarnya seperti ini? Iya, kaedah yang paling unggul untuk kita jadikan parameter itu bahwa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini berapa kali dalam episode kita membahasnya. Orang yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang durhaka dia yang nggak mau masuk surga. Di kalangan sahabat Nabi sendiri ya ada sebuah dialog imajinasi ketika Nabi nanti di yaumil qiyamah ya menunjuk ini haza sahabi, tapi ada satu orang yang nggak ditolak. Bukan masuk sahabatku. Tidak masuk pada sahabatmu. Setelah kematianmu dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan yang kau ajarkan. Padahal semasa hidupnya dia bersama Rasulullah. Dia ikut segala Rasulullah. Tetapi setelah Nabi wafat dia tidak mengikutinya. Bahkan dia seakanlah anggap saja membentuk sebuah tradisi-tradisi baru. Yang bertentangan dengan yang aslinya itu. Maka dia menjadi sahabat yang tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena menyimpang, tidak asoni, dia dalam bahasa itu dia durhaka kepadaku gitu. Sehingga Rasulullah terkaget-kaget bahwa ada sahabatnya yang ketika ditinggalkan dia membuat sebuah tradisi baru dan lain sebagainya. Hanya saja kalau kita lihat yang dimasuk neraka ini dia sama ya, dicuci, dikompensasikan kesalahannya, tetapi insya Allah nanti dia juga termasuk orang yang diangkat dan dimasukkan ke dalam surga kembali. Gitu. Jadi terus yang kemudian menjadi penghuni neraka selama-lamanya Pak Kiai. Maksudnya ini kan berarti sudah terlepas ya dari syafaat, tidak akan pernah selama prosesnya ya dari awal tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, yang kekal di dalam neraka itu pertama iblis. Ya, iblis itu selamanya. Kemudian bebatuan yang dulu ketika di dunia dia dipertuhankan. Nah, dia termasuk menjadi api nerakanya itu adalah bebatuan yang dulu disembah. Kemudian orang yang musyrik tidak bertaubat. Jadi orang-orang yang menduakan Allah, ya orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka dia kekal karena nggak ada ampunannya. Jadi betapa syaratnya tidak ibadah saja, tapi syahadat ada di dalam hatinya, selamat tuh. Karena tidak musyrik, padahal tidak ibadah. Tapi tidak, lawanannya banyak sekali ibadahnya, tetapi musyrik gitu. Maka dia nggak selamat. Nggak ada ampun jadi bagi orang-orang yang musyrik itu. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, jangan syirik kau kepada Allah, syirik itu adalah dosa yang besar. Jadi nggak diampuni. Seberapapun mungkin dosa yang kita punya sebagai manusia, sebagai seorang hamba, tapi masih ada tauhid dalam diri tadi ya Pak Kiai, seperti yang beberapa kali kita bahas, masih ada kemungkinan selamat. Masih ada selamatnya, ada temponya. Ada temponya untuk pembersihan. Jadi tapi, ada pemutihan. Iya, ada pemutihan. Nggak cuma pajak aja yang diputihin ya Pak Kiai. Tapi berarti begitu juga sebaliknya. Orang banyak berbuat baik ya, yang penting baik dan segala macam, tapi di dalamnya tidak ada tauhid. Nggak aman. Menyekutukan Allah, udahlah. Nggak aman. Sebaik apapun selesai ya. Selamanya, finari jahannam. Ya. Oke, jadi syaratnya memang itu ya? Iya, nggak boleh musyrik. Ya. Pak Kiai, kalau kita bicara syafaat, syafaat ini apakah nanti diberikan dari awal, misalnya hari kiamat dibangkitkan dari mulai padang mahsyar, kemudian penimbangan di sirat, atau di waktu-waktu spesifik sebenarnya? Misal atau di tempat-tempat atau hari-hari spesifik? Ya, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala itu lamnya sumpah tuh, walum qasam. Berarti ya. Pastilah nanti Allah akan memberikan kepadamu ya Muhammad. Fatarda dan kau ridho. Itu pakar-pakar tafsir mengatakan pada saat itu yang diberikan adalah ya
kunci di mana dia bisa memberikan syafaat untuk membebaskan orang-orang yang sebenarnya kalau dalam perhitungan nggak memenuhi kriteria. Ya, jadi Nabi diberikan hak veto untuk memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang layak untuk diberikan syafaat gitu. Mungkin kesadarannya cukup, umurnya pendek umpamanya dan lain sebagainya, maka bagian dari orang-orang yang memang seumur hidupnya itu berpikir bagaimana membesarkan Islam dan orang Islam. Orang yang berpikirnya itu bagaimana menanamkan kedamaian dan lain sebagainya. Orang-orang yang semacam ini ya yang akan mendapatkan syafaat ya dari Nabi. Jadi Pak Kiai, kalau boleh saya simpulkan berarti sebenarnya sebagai syarat ya dan harapan supaya kita mendapatkan syafaat, ya kita berharapnya dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan mungkin orang-orang soleh ya, itu kita juga salah satu syaratnya kita harus minta sama Allah ya, kita harus doa. Jadi syafaat itu sebenarnya ya itu tadi bentuknya doa juga ya Pak Kiai. Iya benar, kita harus minta. Jadi saya sebelum terlupa, kalau dibilang fasenya fase yang mana kita mendapatkan syafaat, ulama ada yang mengatakan pada saat mizan itu, hari penimbangan itu, pada saat itu diberikan syafaat. Ya, pada saat itu karena dia sudah tahu bahwa dia itu tidak berimbang antara kebaikan dan tidak. Tetapi ada yang mengatakan pada masa Yaumul Ba'tsi wan Nusur, masa yang panjang orang yang digambarkan ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu juga sudah ada syafaat Nabi Muhammad. Kenapa dahsyatnya menunggu yang lama itu? Nggak bisa kalau tidak ada siraman air. Ya, mungkin awan yang menaungi. Ya, gitu, yang menaungi dan lain sebagainya. Maka pada saat itu juga ada tahap. Jadi ada beberapa tahapan. Ya, ada yang mengatakan pada saat itu sudah ada, tapi ada yaumul mizan ya pada saat itu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya di setiap fase itu memang sangat memungkinkan ya. Itu tadi Rasulullah menggunakan sangat membutuhkan sangat syafaat. membutuhkan ya. Oke. Jadi intinya pada konklusinya kita juga harus minta terus ya Pak Kiai. Doa, minta sama Allah. Supaya kita masuk juga untuk bagi golongan mendapatkan syafaat. Kita ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya sudah include di dalamnya itu kita meminta pertolongan yang dalam bahasa kajian kita disebut dengan syafaat. Masya Allah, baik. Pak Kiai, ini menarik sekali, tapi waktu kita juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Iya, baik. Nanti kita lanjut lagi insya Allah dengan pembahasan-pembahasan lain yang juga tidak kalah menarik. Sehat-sehat ya Pak Kiai ya. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi bersama pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.